Selamat datang semuanya, kembali lagi di channel gue. Dan kali ini kita mau bahas Lexi. Kembali lagi bersama Lexi, teman-teman. Jadi ke waktu gue beli Polytron ini ya di bulan Februari kemarin, Lexi ini tadinya adalah kendaraan operasional untuk istri gue di rumah ya, untuk belanja ke pasar dan kawan-kawan lainnya. Tapi ternyata begitu ada hadirnya itu tergantikan oleh itu, dan Lexi ini akhirnya ngejogrok di sini di garasi. Pertama-tama kita bahas dari sisi depannya, teman-teman. Dari sisi depan, gua rasa fascia depannya ini lumayan oke ya. Lumayan bagus untuk seorang Yamaha dan tegas juga. Kalian bisa ngeliat lah video-video review dari Lexi itu yang mana lebih proper dari videonya gitu ya. Dan ini benar-benar bagus, yang gak jelek banget gitu ya, tapi gak bagus banget enggak. Mungkin kalau nilai di sekolah ini mepet KKM lah gitu. KKM 75, ini 78 sampai 80. Terus kemudian pindah ke area samping. Ya, di area samping ini desainnya sudah nggak jauh beda sebenarnya sama Lexi yang sebelumnya ya. Lexi yang sebelumnya itu kan dia depannya juga mirip untuk garis desainnya, belakangnya juga mirip. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Kalau kalian suka Lexi yang 125, pasti akan suka juga sama Lexi yang ini. Terus kemudian dari belakang itu justru malah tidak ada perubahan sama sekali, teman-teman. Hanya berubah dari sisi lampu aja. Jadi kalau lampu sebelumnya ini dia reflektornya warnanya merah ya untuk Lexi, dan kemudian dia masih bohlam untuk lampu remnya. Sekarang udah diganti jadi lampu LED untuk remnya gitu. Di sini kayaknya ada perubahan sedikit ya, tapi kayaknya nggak terlalu kelihatan. Ini kayaknya ngikut punya NMAX yang terbaru kayaknya ya. Nah, perubahan terbesar dari Lexi ini adalah di mesinnya, teman-teman. Jadi mesinnya ini adalah mesin generasi 155 terbaru ya, yang mana dia sudah pakai adjuster tensionernya itu yang hidrolik, yang mana harusnya bisa memperhalus dari sisi getaran, dan kemudian juga mempersingkat atau mempercepat waktu ketika kita mau akselerasi. Nah, real case-nya ternyata benar, teman-teman. Gitu. Apa klaimnya dari Yamaha itu benar. Gitu. Jadi memang mesin ini cenderung minim getaran dan secara akselerasi memang lebih baik. Nah, sebenarnya ini adalah review dari owning experience gue punya Lexi ini. Jadi Lexi ini gue beli di bulan Oktober ya, Oktober 2025, dan ini kurang lebih sekarang bulan Mei. Jadi sudah di 7-8 bulan gue punya motor ini. Dan suka dukanya apa sih punya motor ini? Kita bahas satu persatu, teman-teman. Pertama, sukanya, teman-teman. Kalau kita ngomong tentang suka, Lexi ini ternyata jauh lebih baik dari ekspektasi gue pertama kali. Yang mana Lexi ini gue harapkan, gue ekspektasikan ya untuk berada di posisi Vario 160 seperti kompetitornya, dan ternyata ini lebih baik. Dari mana lihatnya? Jadi pertama, dari posisi berkendara, teman-teman. Kita naik dulu ya. Posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan gue punya berat badan yang lumayan berat, 100 kg ya, ukuran sepatu 43 nih. Decknya itu ternyata cukup yang cenderung mepet sebenarnya, karena dia kan ada selonjoran untuk maksinya ini ya, yang nukik ke atas. Ini dia ngepas banget dengan ukuran sepatu sandal gue yang 43 ini. Di depan jempol ini udah harus nukik ke atas gitu, teman-teman, agak naik gitu ya. Nah, posisi enaknya itu adalah ketika kita agak ke belakang sedikit ya, menyisakan seperti ini, terus kemudian kaki kita selonjorin gitu. Nggak seperti maksi banget kayak NMAX atau PCX ya, tapi ini udah enak. Yang mana ini dipakainya buat harian ya kan. Motor ini diperuntukkan, memang Yamaha itu memposisikan motor ini sebagai motor harian, dan ini terbukti enak, teman-teman. Terenak ini buat motor harian. Dan yang kedua, secara posisi berkendara dia itu nyaman, terutama di bagian sini nih, di bagian pantat. Kenapa? Karena dia lebar. Dia lebar meskipun udah dipapas ya. Infonya memang udah dipapas, jadi nggak terlalu tinggi, tapi dia lebar gitu. Jadi sangat menopang pantat kalian.
Untuk boncengan juga sebenarnya normal-normal aja, standar-standar Yamaha. Suspensi juga bisa dibilang ini agak keras sebenarnya. Tapi kalau gue udah bandingin sama yang itu tuh, ya itu keras banget. Kalau yang ini justru malah empuk. Tapi kalau gue bandingkan sama motor-motor yang kayak apa ya, TVS kali ya, Kalisto ya, itu kan empuk banget. Kalau ini ya agak keras kayak gitu. Tadi kita udah bahas sukanya dari sisi posisi berkendara, terus kemudian dari sisi tenaga. Tenaga teman-teman, gue akuin motor ini dia kencang gitu ya. Pertama, dia gampang banget untuk nariknya. Jadi posisi awal itu sampai ke VVA-nya sebelum aktif itu dia enteng ya, nggak ngegerung banget gitu kayak Honda yang lemot gitu ya di awalnya, di agak bawah-bawah itu agak lemot kalau Honda. Dan itu terbukti nih dari beberapa pengetesan media-media, memang dia ketika dibandingkan antara drag race ya, di Lexi versus Vario 160 itu lebih menang Lexi di awal-awal di 0 sampai 60 km per jam. Nah, memang di atasnya ketika VVA-nya si Lexi ini aktif itu agak kosong teman-teman, jadi kayak agak berat gitu, tapi tetap ngalir sih, tetap merasa kayak ada tambahan tenaga gitu. Nah, itu dari sisi tenaga. Gue acungi jempol untuk tenaga karena so far ini mirip dengan Aerox, mirip dengan NMAX gitu ya. Jadi untuk motor yang sifatnya dia dalam kota, ini tenaganya kencang gitu ya. Kalau misalkan kalian mau upgrade tenaga juga harusnya banyak banget spare partnya karena identik kan mesinnya dengan ketiga seri Maxi Yamaha yang ada di Indonesia, yang 155 gitu ya, NMAX, Aerox, dan ini Lexi. Terus lanjut ke dari sisi eksterior. Eksterior tadi gue udah sempat singgung, kalau untuk segi desain ini oke-oke aja gitu ya, nggak jelek banget tapi ini lumayan bagus, lumayan ganteng juga. Terus kalau dari sisi cat gimana? Cat itu gue akuin ya, untuk cat yang Dove ya, ini pemakaian 8 bulan ya, ada beberapa boncel-boncel, tapi ternyata gue akuin catnya ini lumayan bagus teman-teman ya, nggak kayak punya sayap ya. Kalau punya sayap itu catnya itu tipis. Karena kenapa gue bisa ngomong gini, karena gue juga punya, gue juga ada dulu sebelum beli ini, ada PCX, ada Vario juga yang mana 150, 160, dan ketika gue udah membandingkan dari sisi catnya, ini gue rasa ini bagus. Nah, cuma PR-nya adalah cat ini kan Dove ya, baik semua motor sih, baik dari yang Yamaha ataupun yang Honda, ketika catnya itu dia Dove, maka dia butuh perawatan tambahan. Dan kalau gue adalah disaranin sama teman gue yang bekerja di bidang detailing, kalau misalkan kalian punya cat yang begini, pertama itu jangan pernah kena getah pohon, karena udah pasti catnya bakal berubah. Yang kedua, jangan pernah kena minyak. Dan yang ketiga adalah jangan ditaruh ya, jangan ditaruh di atas matahari langsung, karena gampang banget berubah warna. Nah, Lexi ini ditawarkan dengan 3 varian waktu gue beli ya. Jadi varian yang gue beli ini adalah Lexi 155S non ABS Y-Connect, yang mana Y-Connect-nya itu terhubung dengan aplikasi yang ada di HP. Tapi jujur ya, gue nggak pernah pakai aplikasi Y-Connect itu. Karena yang pertama, dia ngabisin aki sebenarnya. Karena dia akan terus-terusan koneksi dengan HP kan. Kedua, kalau misalkan ada telepon, kalau misalkan ada notifikasi kayak gitu ya, itu akan masuk ke smartwatch gue, bukan ke layar motor kayak gitu. Mungkin akan berguna Y-Connect itu ketika kita motornya di NMAX yang sudah punya speedometer Garmin kayak gitu. Nah, itu tipe yang gue beli teman-teman. Terus tipe di bawahnya tuh ada lagi, yang mana itu Lexi 155, dia non ABS, yang mana bedanya itu dia tidak dapat keyless ya, dia tidak dapat keyless. Kalau ini kan sudah keyless yang tipe tengah, dan di atasnya lagi itu ada yang ABS. Bedanya itu cuma nambah ABS aja gitu, modulnya yang disunat sama Yamaha untuk tipe non ABS ini gitu. Secara build quality dari ketiga tipe tersebut atau ketiga varian tersebut ya, dari si Lexi tadi, itu sebenarnya nggak ada bedanya sama sekali gitu. Cuma memang dari sisi fitur aja sih yang disunat. Nah, kenapa gue beli ini ya, yang tipe yang non ABS ini? Karena gue dulu waktu pertama kali mau beli Lexi ini, gue kepikiran untuk mengupgrade dari sisi pengereman gitu ya. Karena pengereman depan Lexi ini tromolnya tuh satu piston gitu ya. Walaupun
kesannya ini udah cukup sih, ini cukup banget, dan ini pakemnya khas Yamaha yang mana dia rasanya empuk dan enak. Tapi ya namanya juga ada perintilan modifikasi ya, kita kan justru pengen gitu modif-modif tertentu. Nah makanya gue nggak beli yang ABS. Terus kemudian rem belakangnya dia pakai tromol biasa ya, ini nggak ada cakramnya. Nah sebenarnya pakem, kalau dibilang pakem gitu ya, justru malah gue lebih suka tromolnya Yamaha daripada yang cakram yang untuk rem belakang ya. Dan dia dapat keuntungan punya ini nih, apa nih namanya ya, ntar gue cari deh di caption. Ini kalau misalkan kita nanjak, kita tinggal pencet tuh, ini malah enak nih, ada kayak ginian, jadi bisa ngerem di belakangnya, kan nggak goyang, nggak gerak ketika kita pencet kayak gitu. Gunanya bagus nih buat tanjakan ataupun turunan. Masuk ke sektor kaki-kaki, tadi kita udah senggol sedikit terkait rem ya. Nah, kita masuk ke kaki-kaki. Yang mana di sini untuk kaki-kakinya di Lexi ini di ban belakangnya itu dia ukurannya 190 ring 14. Nah, ini tuh cenderung kecil teman-teman ya. Tapi ini ada fungsinya. Jadi kenapa dia bikin kecil? Karena jadi enak kalau misalkan buat selap-selip di kemacetan gitu. Beda dengan Aerox dan NMAX yang dibikin agak donat ya bannya, jadi dia stabil di kecepatan tinggi, tapi ketika dia punya selap-slip di kemacetan itu dia agak sedikit lebih berat. Terus kemudian dari sisi suspensi, dia tuh sebelah kirinya ini kan dia single suspension ya, dan dia udah dapat tabung. Tapi memang balik lagi yang tadi gue udah bilang di awal, itu dia agak keras. Kalau misalkan kalian mau bikin supaya dia lebih lembut, ini bisa banget. Masuk ke suspensi depan, ini tadi ukuran bannya kalau di belakang kan 100 ya. Nah kalau di depan itu bedanya tuh 10, 90 ring 14. Jadi ukurannya kecil teman-teman untuk motor 155 cc. Tapi memang balik lagi, fungsinya untuk di kemacetan dia jadi lebih lincah. Ini gue akuin, dan ini gue sangat-sangat banggakan dengan Lexi. Kenapa? Karena memang untuk motor 155 dia ini lincah banget teman-teman. Masuk kita ke sisi dukanya. Dukanya yang apa pertama? Nah, dukanya tuh sebenarnya dikit teman-teman. Jujur karena motor ini adalah di luar ekspektasi gue, itu jauh melebihi ekspektasi gue yang awal. Jadi dukanya tuh sedikit. Pertama, dukanya adalah bagasi yang kecil, kompartemen akomodasi ini kecil gitu ya. Ini mungkin udah sempat gue bilang di waktu video gue bersama Fox gitu ya, memang ini agak kecil. Terus kemudian tangki bensin juga kecil. Mesinnya memang di-upgrade ke 155, tapi dia tangki bensinnya masih pakai yang 125 gitu. Banyak nih yang jual untuk aftermarketnya yang udah 6 liter, dan itu lumayan berguna ya kalau misalkan kalian mau touring jarak jauh ya. Tapi kalau misalkan kalian mau muter-muter di kota aja, kayaknya 4 liter ini udah cukup kok. 4,2 liter ini ya, cukup kok buat kalian muter-muter di kota pakai Lexi ini. Terus itu duka pertama. Oke. Duka kedua adalah dari sisi panel gitu. Panel di Lexi ini gue akuin dia kayak nggak nyambung ya teman-teman. Jadi di sini ada panelnya nih. Jadi dia tuh punya beberapa tipe panel yang berbeda dalam satu garis desain. Ini garis desain yang di sini nih. Ini yang dekat speedometer ya, ini dia agak halus. Yang ini agak keras, yang ini ikut patternnya si dashboard belakang ini. Dan ini beda lagi, ini sama kayak yang di sebelah sini yang agak keras. Terus kemudian garis desainnya ini kayak patah-patah gitu dan nggak nyambung satu sama lain. Beda kayak Honda gitu ya. Kalau Honda itu kan dia bener-bener slick design gitu ya, bener-bener diperhitungkan garisnya tuh sebelah mana. Terus kemudian dari sini, ini gue akuin, ini bener nih kata reviewer otomotif, ini tuh kayak masih masih tajam gitu loh. Cetakannya tuh kayak nggak diamplas lagi gitu sama Yamaha ini. Terus ketiga ada di sini. Memang ini gue nggak tahu ini fungsinya apa ya teman-teman. Jadi ini agak keluar gitu. Dan ini kadang kalau punya gue nih ya, ini dia bunyi kalau misalkan kita lagi cruising gitu ya, agak getar dikit dia bunyi. Tapi ini so far overall nggak terlalu bermasalah banget karena bisa dihela pakai kaki gini dan nggak bunyi lagi gitu teman-teman. Ini owning experience jujur ya teman-teman ya, tidak ada bayaran dan tidak ada kerjasama apapun antara gua dan Yamaha kayak gitu. Sukanya udah, dukanya udah, mari kita lanjut ke test drive teman-teman. Oke.
Nah, sekarang kita udah ada di Lexi ya teman-teman ya, Lexi S non ABS 155. Ini Lexi generasi terbaru ya, dikeluarin tahun 2024. Nah, gue beli waktu itu di angka 28.800.000, terus ada diskon dari dealer ya. Jadi total 28,3an tuh. Udah OTR semua, tinggal gua pakai aja gitu ya. Surat-surat juga turunnya cepat, nggak kayak suratnya si siapa namanya? Polytron yang agak lama karena dia motor listrik ya. Nah, yang mau gue highlight pertama kali adalah dari sisi pengalaman efisiensi dulu ya teman-teman, efisiensi bahan bakar. Jadi gue rasa Lexi ini efisien lumayan sih menurut gue. Tapi kalau dibandingin sama Honda, yang mana Honda kayak 160 gitu ya atau PCX gitu ya, itu akan lebih irit. Jadi kalau Lexi ini gue dapat average fuel ekonominya di 42 km per liter teman-teman, 42 km per liter. Terus untuk odometer gue yang baru 3214 gitu. Ini jaraknya, rutenya kombinasi ya, ada rute kota juga sempat gue pakai ke Muara Gembong waktu itu, ke CBL dan kawan-kawan lainnya. Tapi gue dapat di 42 km per liter, yang mana itu nggak irit-irit banget, tapi juga nggak boros. Untuk sebuah motor 155 cc itu tengah-tengah lah ya, itu. Set. Ngapain dah itu? Nah, terus hal yang gue rasakan adalah gini teman-teman. Jadi kalau Lexi ini dia punya putaran bawah itu yang narik gitu dibanding dengan Honda. Kalau Honda itu putaran bawahnya agak kurang narik ya. Nih gue contohin deh. Putaran bawah narik banget. Jadi mesinnya dia itu bener-bener dikuatin di torsi. Kalau nggak salah figurnya itu kekuatan tenaga mesinnya itu di 15 horsepower teman-teman. Torsinya ntar gue cantumin di video ya berapa torsinya. Nah, membuat si Lexi ini jadi lebih enak ketika selap-selip. Ya, selap-selip ini di belakang kosong ya. Enak dia, ditambah dengan bannya yang kecil, jadi lincah. Jadi ada kombinasi antara mesinnya yang kuat di tarikan bawah sama tenaga yang gede juga yang sampai 15 HP, ditambah lagi dengan ban yang lincah tadi karena kecil. Jadi memang Lexi ini kayaknya ditempatkan untuk selap-selip di perkotaan. Nah, gue jujur sebenarnya gue kepengen untuk ngubah sedikit tampilan Lexinya ini ke ban yang lebih besar. Jadi kayak gue pakein ban donat kayak Aerox kayak gitu ya. Tapi pasti itu akan berimplikasi ke kelincahannya teman-teman gitu. Dan juga pasti berimplikasi sama bahan bakarnya juga. Untuk yang sekarang, jadi posisi Lexi yang standar ini itu sebenarnya cocok banget buat kalian yang mau melintasi kota-kota ya, terus kemudian jarak tempuh kalian tuh nggak jauh-jauh banget gitu. Nah, bicara soal jarak tempuh, karena tadi kita punya tangki bensin tuh 4,2 liter, yang mana mungkin kita bisa ngisinya tuh maksimal di 4 liter lah. Itu anggaplah 4 liter. Dengan harga bensin sekarang itu Pertamax 12.300, berarti kalian ngisi antara 49.200 ya untuk satu kali isi bensin motor ini, atau 50.000 lah genapin. Nah, kalian dengan efisiensi segini 42 atau 41,9 diturun karena tadi macet ya. Berarti kalian dapat 42 kali 4 liter atau 168 km secara kertas ya teman-teman ya. Itu lumayan irit untuk seekor 155 cc. Nah, sebenarnya nggak jauh juga sih dari Vario. Vario itu kan dia kalau nggak salah di angka 42-43. Nah, kalau ini 41-42 kayak gitu untuk kilometer per liternya atau kehematannya. Terus kemudian kalau misalkan tangki bensinnya Vario memang lebih menang gitu. Bedanya itu aja teman-teman. Nah, kalau misalkan soal tenaga, karena tenaganya ini dia punya VVI ya, jadi kalau misalkan putaran atasnya itu kita udah kick in di atas 6.000, itu walaupun dia putaran bawahnya juga udah gede, karena VVI-nya udah kick in, itu tetap ada teman-teman, tetap ada tarikannya sampai ke putaran atas. Nih, gue nggak bisa contohin karena di depan ramai banget tuh, lagi udah sore gini ya. Nah, karena hal itu juga yang ngebuat motor ini sebenarnya itu
tenaganya kayak terus ngisi, baik dari putaran atas maupun putaran bawah gitu. Jadi motor ini tuh enak teman-teman. Dan posisi enaknya lagi adalah ketika kita ngerem. Remnya ini khas banget Yamaha gitu ya, yang mana dia empuk, di rem depannya empuk tapi ada pakemnya gitu. Rem belakangnya juga enak. Ada travel brake-nya di tuasnya ini, dan dia pakem walaupun dia hanya sekedar tromol biasa. Ini mungkin yang membuat motor ini tuh enak banget ketika dipakai. Ditambahin lagi dengan decknya ini yang ya walaupun ini adalah maxi tanggung, tapi jujur gue akuin ini udah enak. Nah, kenapa sih motor ini kurang laku di Indonesia? Justru ini yang gue mau tanyakan juga ke teman-teman semua ya. Karena motor ini tuh sebenarnya motor enak, tenaganya ada gitu ya. Kenapa dia nggak laku? Apakah karena brand ataukah karena memang Lexi itu desainnya nggak semua orang suka gitu? Mungkin gue tuh baru tercapai analisis gue tuh di antara dua alasan itu teman-teman. Atau memang orang lebih banyak milihnya yang NMAX aja gitu karena tanggung, mungkin dari sisi harga ataupun dari sisi secara fitur sama aja kayak gitu. Mending NMAX kalian lebih keren kayak gitu secara desain ya, berarti lebih dipilih NMAX dibanding dengan Lexi. Nah, untuk dari sisi kelincahan ini teman-teman bisa lihat ya, di belakang kosong nih ya. Kita tuh enteng banget. Tapi entengnya itu nggak enteng yang kosong yang hambar gitu. Entengnya itu tetap nempel ke ke aspal atau ke cor-coran di bawah kita ini. Nggak kayak ngelayang gitu, nggak. Jadi ketika kita mau belok itu pede gitu. Mungkin teman-teman semua ada yang udah upgrade bannya Lexi gitu ya. Gue bagi dong info buat upgrade itu enaknya di ukuran apa gitu. Kemarin tuh gue belum coba yang ukuran banyak ban gitu ya. Hanya waktu itu nyobain punya Aerox doang. Itu pun di Aerox bukan di Lexi. Jadi kan beda dong feeling berkendaranya. Boleh nih teman-teman info-info ban yang cocok untuk Lexi sehingga kelihatannya lebih berbobot gitu di sisi belakangnya. Karena di belakangnya agak cungkring banget Lexi tuh, gue akuin gitu. Baik lagi ya, tadi kita udah ngomong terkait dengan suka-sukanya gitu ya, suka-sukanya Lexi seperti apa. Nah sekarang dukanya tadi yang udah sempat gue mention waktu di awal video adalah dia bensinnya kecil. Jujur betul, itu agak sedikit duka karena kalau misalkan kita ukur 160 km, kalau kita mudik misalkan ya dari Jakarta itu paling kita 130 km atau 140 km gitu ya, kita harus sudah isi bensin ya. Di Subang gitu ya udah harus isi bensin, padahal kalau misalkan tangki kita lebih besar itu kita bisa lanjut lagi gitu mungkin sampai Indramayu gitu. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu bermasalah ketika kita punya Lexi gitu ya, karena itu pom bensin itu masih banyak gitu, nggak kayak motor listrik yang kayak Polytron gue itu yang dia SPKLU-nya lebih jarang daripada pom bensin. Nah, bicara soal range juga banyak nih aftermarket parts gitu ya yang ngejual tangki bensin yang 6 liter. Jujur itu adalah bargain sih. Itu bargain buat kalian, 1 jutaan gitu ya harganya untuk tangki bensin yang 6 liter. Itu bisa menambah jarak, berarti hampir separuh ya. Hampir separuh dari jarak Lexinya. Yang tadinya 4,2 liter ditambah jadi 6 liter kan lumayan banget itu teman-teman. Nah gitu. Secara overall motor ini tuh enak banget. Dukanya jujur gue belum sama sekali ketemu dukanya dari motor ini. Dulu gue sempat buka-buka gitu ya, searching di grupnya Lexi. Dulu ada duka terkait dengan kode 12 lah, terus kemudian ada yang kabelnya error gitu ya. Itu gue belum ketemu sih, karena mungkin kilometer motornya juga masih 3.000 teman-teman, dan ini dipakainya juga nggak jauh-jauh banget. Mungkin teman-teman semua yang punya Lexi 155 bisa sharing ya terkait dengan masalah apa sih yang ada di Lexi ini gitu, karena di gue belum ketemu. So far motornya enak banget. Dan paling yang nggak enak lagi ada satu lagi teman-teman. Jadi karena kita punya suspensi belakang itu lumayan keras, jadi kayak agak sedikit kurang nyaman gitu ya di bagian belakangnya. Tapi kalau misalkan suspensi tersebut kita pakai di jarak jauh gitu ya, terus kemudian kita ngebut, itu jadi lebih lincah karena belakangnya jadi nggak banyak ngayun. Ada plus minusnya mungkin teman-teman ya dengan suspensi keras itu yang ada di Lexi.
jadi lebih firm gitu secara handling, tapi jadi lebih keras. Gue akuin ini motor yang sangat enak, good job buat Yamaha buat punya motor ini gitu ya. Tapi gue nggak tahu kenapa warga-warga di Indonesia tidak suka motor Lexi ini gitu. Makanya di jalanan tuh lebih sedikit motor Lexi dibanding dengan motor saingannya, yaitu Vario 160. Sebenarnya teman-teman, motor ini tuh lumayan bargain ya ketika kalian mau beli itu second. Kenapa? Gue tuh dulu sebelum beli motor ini secara baru, jadi gue itu ditawarin untuk beli motor ini secara second, teman-teman. Jadi tahun yang 155, tapi tahun awal 2024 itu udah dilepas dengan harga range itu di 22 sampai 25 juta gitu, tergantung kondisi ya. Bahkan jarang sih yang 25, rata-rata tuh di angka 22-23 untuk yang tipe yang ini, Lexi S155 yang udah keyless gitu. Jadi ini tuh sebenarnya motor yang lumayan bargain, teman-teman. Kalau kalian beli tahun 2025 gitu ya, ini tahun 2026 sorry. Kalau kalian beli tahun 2026, terus kemudian kalian beli Lexi yang tahun 2024 atau 2025 awal dengan harga yang segitu, gue akuin itu worth it banget gitu. Dibanding dengan kalian beli pesaingnya ya, yang sayap itu. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena gue pernah punya. Itu mesinnya pertama getar. Gitu, mesinnya pertama getar, kedua dari body panelnya Honda itu memang gue akuin tipis gitu, tapi memang kalian harus implikasinya kalau di Lexi itu kelemahannya ada di bensin yang lebih agak boros sedikit gitu ya, dan kemudian dari sisi ini desain yang nggak semua orang suka dengan desainnya Lexi ini gitu. Jadi gitu teman-teman, overall verdict atau kesimpulan dari Lexi ini. Sebenarnya kalau gue bisa kasih saran ke kalian untuk motor gitu ya, kalian bisa consider lah untuk beli motor ini gitu. Minimal kalau kalian itu nyari bener-bener yang buat comfort gitu ya, ini tuh masuk banget loh teman-teman buat comfort kalian. Kalian tinggal tuning sedikit suspensinya gitu ya, sama mungkin kalau mau range bensinnya itu ditambahin bisa ganti tangkinya. Jadi kalian punya budget, let's say kalian beli yang keyless juga gitu kayak gue yang tengah-tengah ini 28 juta atau 29 juta, tambahin 1.500.000-an buat upgrade tangki bensin sama bikin suspensinya lebih empuk. Itu udah bagus banget teman-teman, worth it. Oh iya teman-teman, satu yang gue belum tambahin ya di video review gue ini. Jadi Lexi ini dia tuh ground clearance-nya agak rendah karena mungkin implikasi dari si bannya yang lebih kecil. Jadi ground clearance-nya dia rendah, jadi gampang gasruk. Ditambah lagi dengan suspensinya yang juga gampang jedug. Nah itu dia. Mungkin Lexi ini dibuat untuk jalanan yang benar-benar mulus kali ya teman-teman ya, bukan jalanan yang kayak di Indonesia gitu yang mana jalanannya pada nggak karuan. Kalau jalan mulus ini motor enak, tapi kalau misalkan jalannya udah banyak lubang, nah ini lumayan PR nih buat Lexi. Kita harus pelan-pelan dulu gitu. Kalau kayak gini nih kita pelan-pelan aja, karena kalau udah ngebut pasti jeduk. Nah kalau jadi jeduk, aduh, takut suspensinya yang kenapa itu. Like video ini ya teman-teman jika kalian suka, kemudian share juga video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe gue teman-teman, karena jumlah subscribe kalian itu membantu gue untuk channel ini berkembang. Kalau kita bisa berkembang bersama, kita bisa nge-review motor-motor lainnya gitu, atau kita bisa nge-review mobil teman-teman. Oke, harusnya gitu aja teman-teman video ini. Thank you semuanya sudah menonton.